Halo teman-teman, Dewi di sini dan selamat datang di Senen Killer. Nah, buat teman-teman yang penasaran, apa sih itu Senen Killer? Jadi teman-teman, setiap hari Senin kita bakal membahas kasus-kasus true crime, kasus-kasus unsolved story yang penuh dengan teori konspirasi, dan pastinya kita juga bakal ngebahas kasusnya para serial killer terkenal di seluruh dunia. Nah, di episode Senin Killer hari ini, kita bakal membahas salah satu kasus pembunuhan sadis yang menimpa vokalis band asal Malaysia bernama Along Spoon, di mana Along ini menjadi korban pembunuhan sadis dan mayatnya Along ini ketika ditemukan terbungkus di dalam karung goni. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Along dan gimana kronologinya? Langsung aja yuk, ini dia pembahasannya. Kuy, gasken. Nah, mungkin teman-teman nggak familiar nih atau bahkan nggak tahu siapa sih itu grup musik Spoon. Tapi mungkin teman-teman pernah dengar nih lagu yang judulnya Rindu Serindu-Rindunya. Lagu asal Malaysia yang sempat nge-hits banget di akhir tahun 90-an. Buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an, pasti tahu nih lagu ini. At least sekali lah seumur hidup pernah dengar lagu yang judulnya Rindu Serindu-Rindunya. Apalagi bagian refnya yang emang easy listening banget. Tapi buat teman-teman yang belum tahu atau yang mana sih lagunya, Wi? Tenang, nggak apa-apa, aku kasih cuplikannya. Ini dia. Nah, gimana teman-teman? Udah inget sama lagunya? Udah familiar nih sama melodinya? Atau bahkan udah hafal? Meskipun bagian refnya aja, kayak aku. Nah, lagu Rindu Serindu-Rindunya ini biasanya masuk ke playlist lagu Malaysia terpopuler, lagu Malaysia terbaik, atau bahkan masuk ke lagu-lagu The Best Love Rock full album. Biasanya lagu ini tuh suka diputer nih sama bapak-bapak yang lagi nongkrong-nongkrong nyantai sambil minum kopi, atau bahkan di bis-bis malam buat nemenin perjalanan. Sedihnya nih teman-teman, nasib naas harus dialami sama vokalis band ini, yaitu Along, yang menjadi korban pembunuhan sadis di saat nama dan lagu band mereka ini lagi berada di puncak karir mereka. Lagu mereka ini lagi trending di mana-mana, nama band mereka ini lagi terkenal di mana-mana, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, sebelum ke kronologinya Along nih, kita kenalan sedikit yuk sama grup band Spoon ini. Jadi, grup band Spoon ini pertama kali dibentuk pada tahun 1995 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Nurul, Syahnas, Boy, Yahya, dan Along. Dimana pada saat itu mereka juga masih duduk di bangku sekolah menengah. 3 tahun kemudian, kerja keras mereka ini membuahkan hasil, guys. Pada tahun 1998, grup musik Spoon ini berhasil meraih puncak kesuksesan komersial mereka. Dalam album debut mereka, yaitu Spoon, yang juga diambil dari nama band mereka sebagai judul albumnya, berisi single pertama mereka yang judulnya Rindu Serindu-Rindunya. Di mana lagu ini tuh booming dan diterima baik di pasaran, bahkan berhasil terjual mencapai 100.000 kopi. Dan dengan ketenaran lagu ini berhasil membawa grup band Spoon menjadi grup band terlaris pada saat itu. Dan grup band musik Spoon ini menjadi grup band pertama yang berhasil menduduki tangga naga rim tangga naga. Dan grup band musik Spoon ini menjadi grup baru pertama yang berhasil menduduki tangga lagu Rim Chart. Rim Chart sendiri merupakan tangga lagu di Malaysia yang mengukur lagu-lagu populer berdasarkan streaming dan juga penjualan. Kalau di Amerika ya kayak Billboard Chart gitu. Nah, sekarang yuk kita masuk ke kronologi kasusnya Along. Along sendiri memiliki nama lengkap Sabiul Malik Safi'i. Along lahir pada tanggal 22 April 1980 di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Seperti perkenalan di awal tadi, Along ini pertama kali bergabung sama Spoon di tahun 1995 ketika dia duduk di bangku sekolah menengah. Di tahun 1998, mereka berhasil meraih kesuksesan karir mereka. Along sendiri menduduki posisi sebagai vokalis di grup band musik Spoon ini. Dan berkat suaranya yang merdu dan juga mendayu-dayu, banyak nih lagu-lagu Spoon yang akhirnya terkenal, laris di pasaran bahkan sampai ke Indonesia. Sampai sekarang pun lagu-lagu Spoon ini masih sering diputer, guys. Bahkan ada beberapa juga penyanyi lain yang cover lagu-lagu
dari grup band musik Spoon ini, apalagi lagu yang judulnya Rindu Serindu-Rindunya. Pada tanggal 25 Desember yang pada saat itu bertepatan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Along ini dinyatakan menghilang. Awalnya pihak keluarga dan teman-teman dekatnya Along ini udah nyoba mencari tahu di mana keberadaannya Along. Tapi karena belum dapat kabar yang jelas soal keberadaannya Along, akhirnya pihak keluarga sepakat untuk melaporkan kehilangannya Along ini ke pihak berwajib, ke kantor polisi. Dan ketika pihak kepolisian merilis kabar hilangnya Along, sontak aja kabar ini langsung bikin publik geger. Karena memang pada saat itu Along sama grup band Spoon ini emang lagi naik daun guys, bener-bener lagi jadi idola banyak orang. Apalagi Along pada saat itu masih berusia 19 tahun. Jadi bukan hanya pihak keluarga sama teman-teman terdekat aja yang khawatir, tapi banyak fansnya Along yang juga ikut khawatir. Apalagi beredar kabar-kabar liar, spekulasi liar terkait soal menghilangnya Along, yang menjadikan kasus hilangnya Along ini jadi trending topik nomor 1 di Malaysia pada saat itu. Polisi pun akhirnya dikerahkan untuk mencari tahu keberadaannya Along. Akhirnya setelah 10 hari pencarian, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2000, pukul 1 pagi dini hari di dalam sebuah jurang sedalam 30 meter, ditemukan sebuah jasad yang sudah tidak bernyawa terikat di dalam karung goni dengan posisi meringkuk seperti janin dalam kandungan. Dan ternyata itu adalah Along guys. Jasad Along ini ditemukan di lereng bukit, tepatnya di kilometer 28 Jalan Kuala Kualang, Genting Peras Jelebu, Malaysia. Karena pada saat itu tubuhnya Along ini ditemukan dengan keadaan yang sudah membusuk dan hampir menjadi kerangka, akhirnya pihak kepolisian lalu membawa jasadnya Along ke Rumah Sakit Universiti Kebangsaan Malaysia untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, hasil otopsi menyatakan bahwa penyebab kematiannya Along ini adalah karena dicekik guys. Ditemukan juga semacam bekas lilitan tali yang ada di lehernya Along. Namun pada saat itu, karena sangat terpukul atas menghilangnya Along, pihak keluarga ini menolak dan tidak mengakui bahwa jasad yang ditemukan pada saat itu adalah Along. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan ulang dan juga dilakukan tes DNA dengan pihak keluarga. Dan hasilnya ternyata terkonfirmasi cocok dengan DNA-nya Along. Meskipun hasil pemeriksaan ulang dan hasil tes DNA menyatakan bahwa itu adalah jasadnya Along, pihak keluarga, apalagi kedua orang tuanya Along ini tetap kekeh nggak percaya dan nggak mau mengakuin kalau itu adalah Along. Mereka percaya bahwa putra mereka masih hidup. Bahkan ada nih guys salah satu studio TV Malaysia, yaitu Studio TV 3, yang ikut turun tangan membantu mengidentifikasi kerangkanya Along dengan cara mencocokkan gigi dan kerangkanya Along dengan peralatan elektronik dan beberapa video. Juga gambar atau foto-foto milik Along. Setelah diidentifikasi, dibantu dengan pakar gigi yang ada di sana, rekapan gambar gigi dan tengkorak yang dicocokin sama fotonya Along, terkonfirmasi bahwa benar itu adalah kerangka milik Along. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang tuanya Along ini nggak percaya guys kalau jasad yang ditemukan itu adalah jasadnya Along. Yang pertama, tubuhnya Along ini ditemukan dengan keadaan yang udah nggak bisa dikenalin, udah susah. Nggak juga ditemukan KTP atau identitas di dalam jasad tersebut. Ditambah lagi ada banyak orang yang nelpon ke keluarganya Along dan bilang kalau mereka ini nyulik Along. Along ini diculik sama mereka dan mereka minta uang tebusan sebagai syarat kalau Along mau dikembalikan. Bahkan guys, selama masa penyelidikan kasusnya Along, pihak keluarga ini udah ketipu sampai 300.000 ringgit Malaysia buat nebus Along dari oknum-oknum yang ngaku nyulik Along. Karena alasan-alasan itulah, kedua orang tuanya Along ini percaya kalau anak mereka masih hidup, cuman lagi diculik. Barulah setelah 5 tahun berlalu, kedua orang tuanya Along ini akhirnya ikhlas dan menerima kenyataan bahwa putra mereka telah tiada. Pada tanggal 7 Januari tahun 2000, tepatnya 1 hari setelah jasadnya Along ini ditemukan, seorang anggota polisi berpangkat Lance Corporal yang bernama Muhammad Yaakob Demiati yang berasal dari cabang pengawal markas besar polisi ini ditahan dan ditangkap guys atas tuduhan pembunuhan terhadap Along. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, bertanya-tanya kok bisa pelakunya adalah seorang polisi? Terus apa motifnya sampai dia tega membunuh Along?
Jadi setelah diselidiki, ternyata motif Yakob menghabisi Along adalah karena cemburu, guys. Cemburu. Diketahui fakta bahwa istrinya Yakob ini ternyata fans beratnya Along. Namanya juga fans berat, ya pasti tergila-gila, apalagi Along masih muda, berbakat, populer, terkenal. Siapa yang gak kepincut sama pesonanya Along? Nah, ternyata istrinya Yakob ini juga bekerja di label musik rekaman yang sama dengan Along. Ya mungkin tresno jalaran soko kulino, guys. Si tante ini nih, karena sering ketemu, akhirnya timbullah perasaan untuk memiliki. Nah, istri Yakob ini katanya sering keluar rumah dan kalau pulang ini selalu larut malam. Yakob akhirnya berspekulasi sendiri nih, dia menduga kalau jangan-jangan istri saya selingkuh nih sama Along. Apalagi dia kan tahu kalau istrinya nih ngefans banget sama Along. Ya jadilah cemburu buta. Sampai suatu malam Yakob ini ngajakin temennya nih, yang juga seorang anggota polisi bernama Muhammad Fazli, buat nemenin dia nyari tahu keberadaan istrinya, juga membuktikan kecurigaan dia terhadap perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Nasib sial emang gak ada di kalender ya guys. Sialnya malam itu Along yang niatnya pengen pergi ke tempat tukang jahit, malah ketemu sama istrinya Yakob yang juga pengen keluar. Ya namanya juga satu tempat kerjaan guys, possibility buat ketemu ya ada aja, bisa aja. Nah pada saat itu setelah say hello, Along ini nawarin diri buat ikut ke mobilnya istrinya Yakob buat sekalian minta dianterin karena emang satu jalan gitu. Idolanya yang nawarin diri ya masa si tante nolak? Ya enggak dong. Istrinya Yakob setuju buat nganterin Along. Pertemuan itu rupanya diketahui dan disaksikan langsung sama Yakob. Yakob yang ngelihat istrinya satu mobil sama Along, ya semakin yakin kalau istrinya memang ada hubungan asmara sama Along. Yakob terus nyuruh temennya si Fazli tadi buat ngikutin mobil istrinya dari belakang. Diikutin terus tuh mobil mereka berdua ini sampai sekitar jam 10 malam. Along dan istrinya Yakob ini berhenti di suatu tempat, tepatnya di daerah Pandan Jaya. Di tempat itu, Yakob sama temennya ini masih diem-diem baik tuh mereka di dalam mobil, ngawasin pergerakan istrinya selama 20 menit. Jadi selama 20 menit, si Yakob ini ngawasin mobil mereka, Along sama istrinya itu nggak turun mobil guys, mereka tetap ada di dalam mobil. Sambil ngamatin mobil istrinya sama Along, Yakob ini cerita nih ke temennya kalau sebenarnya mereka ini lagi ada masalah rumah tangga. Lagi renggang lah hubungan pernikahan mereka ini. Baru setelah 20 menit, Along sama istrinya Yakob ya berpisah karena istrinya Yakob pergi, si Alongnya turun di tempat itu. Di situ Along terus nelpon adiknya nih buat nyamperin dia karena Along ini pengen nitipin surat sama ucapan hari raya Idul Fitri yang pengen dia bawa balik ke rumah. Setelah pertemuan sama adiknya ini, Along mutusin buat melanjutin perjalanan pakai mobilnya sendiri. Nah, menurut kesaksian adiknya Along nih, yang terakhir kali ketemu sama Along, dia ini bilang kalau pada saat itu memang udah ada sebuah mobil yang terus ngikutin mobilnya Along dari belakang. Di tengah perjalanan itu, Along ini disergap guys, dipaksa turun dari mobilnya. Along diculik dan dibawa ke sebuah tempat yang kanan kirinya tuh penuh sama hutan dan jurang. Tepatnya di Jalan Kuala Kualang. Selama perjalanan, Along sama Yakob ini duduknya di belakang guys, sedangkan temennya Yakob, si Fazli, itu jadi supir. Di situ Along ini diinterogasi, diintimidasi, digertak soal hubungan perselingkuhannya sama istrinya. Along yang pada saat itu ditekan dan ngerasa bahwa hubungan perselingkuhan itu nggak benar, selama perjalanan Along ini selalu menolak tuduhan soal perselingkuhan dirinya dengan istrinya Yakob. Along ini terus-menerus menolak dan juga mengelak soal hubungan perselingkuhan yang emang nggak pernah dia lakuin. Tapi semakin Along ini mengelak dan ngebantah, Yakob justru semakin emosi, naik pitam dia. Menurut kesaksian temennya Yakob yang jadi supir, Yakob ini bahkan sesekali itu kayak nepok-nepok kepalanya Along. Bukan nepuk-nepuk gitu ya guys, tapi ya ditoyor-toyor gitu kepalanya Along ini. Jadi Om Yakob ini terus memaksa Along buat mengakui perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Udah ngaku aja, selingkuhkan lo sama istri gue. Di tengah perjalanan, Yakob ini nyuruh temennya buat nepiin mobil mereka. Di situ Yakob ini turun nih dari mobil dan nyuruh Along buat ikut turun juga dari mobil, ngikutin dia. Sementara temennya yang jadi supir tadi itu disuruh pergi dulu tuh buat ninggalin mereka berdua. Yakob juga bilang ke temennya buat jemput mereka lagi di tempat mereka turun.
setelah 30 menit. Di sini, Along ini diinterogasi lagi nih guys, ditekan lagi, diintimidasi lagi buat ngaku kalau Along ini sudah berselingkuh sama istrinya Yakob. Along yang gak merasa melakukan perselingkuhan tetap kekeh, gak mau ngelakuin dan terus mengelak, ngebantah soal tuduhan itu. Hal itu justru ngebuat Yakob ini semakin sewot dan gelap mata. Hingga terjadi pembunuhan terhadap Along yang diyakini dilakukan Yakob, yang diyakini kalau Along ini dihabisi pada pukul 1 pagi dini hari di tanggal 25 Desember 1995. Setelah memastikan bahwa Along ini udah nggak bernyawa, Yakob kemudian mengikat tubuhnya Along dengan celana jeans yang udah dirobek. Setelah diikat, tubuhnya Along ini dimasukin ke karung goni, terus digelindingin guys, dibuang ke jurang sedalam 30 meter. Sekitar 30 menit kemudian, temennya yang jadi supir itu kan datang tuh jemput Yakob sama Along di tempat mereka turun tadi. Yakob kemudian dengan santainya masuk tuh ke dalam mobil. Temennya yang nggak ngelihat Along ini engah, terus nanyain keberadaannya Along sama si Yakob. Kalau si Along mana? Awalnya si Yakob ini diem aja guys, dia nggak ngejawab apapun. Nggak lama barulah dia ini bilang, sudahlah biarin aja, kita balik aja. Kalau ada apa-apa, aku akan tanggung jawab. Sidang kasus pembunuhan Along sendiri dimulai pada tanggal 19 Januari di tahun 2000 guys. Di mana Yakob ini dijadikan tersangka dan temannya Yakob, si Fazli, yang jadi supir itu dijadikan saksi utama. Karena mereka berdualah yang diketahui sebagai orang terakhir yang bertemu sama Along. Nah, proses persidangannya sendiri ternyata berjalan dengan sangat berbelit-belit guys. Setelah 2 tahun lamanya, tepatnya pada tanggal 10 April tahun 2002, Mahkamah Tinggi Seremban baru memberikan putusan bahwa Yakob ini terbukti bersalah atas tuduhan telah sengaja membunuh Along di jam 1 pagi pada tanggal 26 Desember 1999. Mahkamah Tinggi lalu menjatuhi hukuman gantung kepada Yakob. Dan putusan hukuman mati itu tuh baru beneran dilaksanakan setelah 10 tahun lamanya guys, yaitu di tahun 2010. Karena lamanya proses pelaksanaan hukuman tersebut, banyak orang akhirnya berspekulasi, berasumsi, juga berteori konspirasi nih, kalau sebenarnya hukuman itu ya palsu. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati yang dijatuhin buat Yakob itu sebenarnya nggak benar. Hal itu dilakukan untuk menutupi dan meredam amarah publik. Menutup kasus itu dari mata publik yang memang lagi viral-viralnya pada saat itu. Beberapa orang bahkan percaya nih guys, kalau saat itu Yakob ini masih hidup dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Jadi Yakob ini lagi berdiam diri sambil nunggu pembebasan bersyarat dari pemerintah Malaysia. Pada tanggal 2 November 2010, Yakob ini sempat mengajukan banding guys. Tapi banding terakhirnya itu ditolak oleh Pengadilan Federal. Meskipun bandingnya ditolak, tapi Mahkamah Agung kemudian meringankan hukumannya berdasarkan Undang-Undang Revisi Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup, di mana perubahan hukuman tersebut berlaku sejak tanggal penangkapannya, yaitu tanggal 7 Januari tahun 2000. Pengacaranya Yakob juga berargumen nih, kalau kliennya harus dibebaskan dan kembali ke rumah dengan mempertimbangkan pengurangan hukuman karena Yakob ini berkelakuan baik selama berada di dalam penjara. Yakob yang awalnya dijatuhi hukuman mati, hukumannya kemudian berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup setelah Dewan Pengampunan mengabulkan permohonan bandingnya. Di mana Mahkamah Agung juga ikut menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Seremban yang menjatuhi hukuman kepada terdakwa di tanggal 10 April tahun 2000. Di mana Yakob ini termasuk ke dalam orang-orang yang awalnya dijatuhi hukuman mati lalu diganti dengan hukuman penjara seumur hidup selama 30 tahun terhitung sejak tanggal penangkapan mereka. Dan pada tanggal 16 November 2023, Muhammad Yakob dinyatakan telah bebas dari hukuman yang dijalaninya. Di mana Yakob ini terhitung hanya menjalani hukuman selama 23 tahun. Setelah kematian Along, grup musik Spoon ini sempat merilis album terakhir mereka di pertengahan tahun 2000-an yang berjudul Kini, di mana posisi Along sebagai vokalis itu digantikan sama adiknya yang bernama Azlong. Tapi ternyata popularitas grup band Spoon ini nggak setenar ketika Spoon masih bersama-sama Along. Karena masalah kesibukan dan 1-2 hal, akhirnya Azlong ini mengundurkan diri guys dari grup band Spoon.
Dan akhirnya grup musik Spoon ini resmi bubar di tahun 2001. Nah itu tadi teman-teman pembahasan soal kasusnya Along Spoon. Mungkin dari sini kita bisa belajar kalau takdir mati dan hidupnya manusia itu memang ada di tangan Tuhan. Tapi sebagai manusia, belajar untuk bisa meregulasi emosi dengan baik itu kewajibannya kita guys. Marah boleh, curiga boleh, cemburu pun boleh, karena itu adalah sifat-sifat kita sebagai manusia. Tapi tindakan yang kita ambil berdasarkan emosi-emosi itu mencerminkan seberapa dewasanya kita dan seberapa mampunya kita dalam mengontrol serta memproses emosi tersebut supaya nggak jadi tindakan yang gegabah dan merugikan orang lain, apalagi sampai menimbulkan duka yang mendalam di kehidupan orang lain. Nah itu tadi guys pembahasan soal kasusnya Along Spoon. Dan gimana nih tanggapan teman-teman soal kasusnya Along Spoon ini? Boleh dong sharing di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya, subscribe juga channel ini supaya kita bisa langsung gaskan menuju 1.000 subscriber. Jangan lupa buat aktifin juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Komen juga ide-ide apa lagi nih yang pengen kalian bahas buat episode Senin Killer minggu depan. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di episode Senin Killer minggu depan. Dadah!